umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa mata acara yang akan dikembangkan pada malam hari ini. Pertama pembukaan, kedua pembacaan basmalah, ketiga materi atau tausiah, dan yang keempat tutup. Marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, untuk yang selanjutnya yakni penyampaian materi ataupun tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ade Dharma Wijaya dengan tema rukun nikah menurut 4 mazhab. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak hadirin yarhamakumullah, alhamdulillah pada malam ini, malam Ahad tanggal 10 Sya'ban, insyaallah 20 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Setelah tertunda 2 kali Ahad, malam Ahad ya Ustadz ada Yusuf terus-terusan malam Ahad. 2 minggu yang lalu saya ada halangan juga ke Cirebon. Terus kemudian seminggu lagi malam Ahad berikutnya ada lagi ke Cianjur. Saya sekarang alhamdulillah, harusnya sekarang saya ke Malaysia ini, ceramah hitanan Upin Ipin. Tapi demi al-muhajirin lah, nggak apa-apa. Anak udah. Malam ini sebenarnya kita punya waktu cuma berapa jam, berapa menit ya? 40 mungkin ya. 20, 13, 32 menit, Masya Allah. Harusnya minimal thalabul ilmi itu 1 jam minimal. Sabda Kangjeng Nabi kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Engkau duduk 1 jam di tempat mencari ilmu itu pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. 1000 hamba sahaya itu nilainya entah berapa miliar ya. Kalau 1 orang dihitung 1 miliar aja udah 1 triliun berarti. Kita hanya duduk 1 jam di tempat mencari ilmu. Jadi bayarnya harusnya minimal 1 jam minimal. Capek-capek saya bikin materi cuma 30 menit. Wah. Coba. Udah. Bapak-bapak harusnya bersabar nanti ya, kalau udah waktu isya masuk azan saja dululah ya. Nanti kalau ada kelebihan sekira 15 menit lagi baru sholat gitulah. Saya tidak setiap bulan di sini teh. Mas Oka ya, ayah Mas Oka tuh jauh-jauh teh Mas atuh. Nanti kan ada bintang tamu di sini. Anyi nanti Mas. Mas Oka tukangnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini kita bahas tentang pernikahan ya. Jadi dalam pernikahan itu ada syarat, ada rukun, ada wajib. Syarat itu sebelum, kalau rukun di dalam, atau kalau wajib menyertai ya. Aduh ya berak yang gara ya. Anak-anak cing puntenlah kalau tidak mau ke mainnya di luar aja ya. Mainnya di luar aja ya. Jangan ribut ya. Di luar aja mainnya ya. Ini penting masalah nikah nih barudak. Barudak kamu mal apalnya. Masalah nikah ya teh. Penting ya teh gagal. Bapak-bapak, nikah itu ibadah. Ya. Nikah itu ibadah kan? Jadi kalau kita melaksanakan nikah itu artinya mendapat pahala. Karena melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak mau nikah berarti dosa. Karena tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau nikah dapat pahala berarti lebih banyak nikah makin banyak pahala. Logikanya kan begitu. Setuju tidak ini teh? Kalau ama setuju saja. Betul tidak? Betul. Betul tidak Oka? Betul ya. Penting kita jaga hati yang penting mah. Betul. Nah, kita bahas rukun nikah. Jadi rukun nikah itu sesuatu yang menempel ketika kita mau melaksanakan pernikahan. Walaupun bapak-bapak sudah banyak yang menikah, ya nggak apa-apa kita bahas tentang rukun nikah. Siapa tahu mau menikahkan putranya, tetangganya, atau siapapun ya. Atau mau nikah lagi juga nggak apa-apa gitu. Kita bahas tentang rukun nikah. Saya bekerja sebagai penghulu di KUA Cicendo sejak 2019 Agustus kemarin, hampir 2 tahun setengah. Ini orangnya bisa kenal. Ini keluarganya. Saya punya anak 5, istri 3, laki-laki 2, yang ke-1 ke-2 laki-laki, 3, 4, 5 perempuan. Nih yang ini nih, perempuan yang ini udah lulus pas hari ini sudah lulus pesantren. Jadi besok saya mau syukuran. Yang mau makan datang ke lapang besok. Makan itu apa? Makan liwat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bahas dulu ayat-ayat tentang pernikahan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu surat An-Nisa ayat 1. Lalu Allah berfirman lagi, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un halim. Ini lihat, jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka untuk jadi kaya. Jadi kalau sebelumnya miskin, nikahlah, insya Allah akan menjadi kaya. Makin banyak nikah makin banyak kekayaannya. Logikanya begitu. Ya, itu menjadi Allah, harus yakin tuh. Ya. Allah berfirman lagi, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Jadi kita ketika sudah menikah, pas ijab qabul beres ya, kita dibekali oleh Allah mawaddah warohmah, rasa cinta dan kasih sayang. Itu bekal buat kita untuk mengambah rumah tangga. Itu harus dipelihara oleh kita. Jadi begitu sudah menikah itu dikasih mawaddah warohmah. Sebelum nikah itu bukan mawaddah warohmah. Kebanyakan itu mah apa? Nafsu ya. Rasulullah SAW bersabda. Jadi ayat Al-Qurannya cukup 3 saja tadi. Kemudian sekarang sabda Rasulullah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Tuh terjemahannya itu ya. Jadi kalau belum mampu saum katanya, belum mampu nikah katanya banyak-banyaklah berpuasa. Jadi meureun lamun puasa mah akan mengurangi hasrat seksual kemungkinan. Kan lamun maghrib macet deui. Beurang nama maghribnya Rasulullah SAW bersabda lagi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ini untuk menegaskan bahwa nikah itu salah satu rukunnya harus ada wali ya. Satu lagi sabda Rasulullah, ayyuma mura'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Itu artinya ya. Jadi 3 sabda Rasul yang mengindikasikan bahwa nikah itu harus pakai wali. Ini bujangan dengan perawan meureun. Nah ini contoh sedang ijab kabul Pak, nikahnya di kantor KUA ini. Jadi sekarang banyak yang nikahnya di KUA, di kantor. Mungkin karena situasi sedang pandemi, entah juga begitu. Dan biayanya murah, 0 rupiah ya. Paling mereka kapang hululah 1 juta mah cukup. Lain gratis satu kata. Ini pernikahan yang rada mewah nih di gedung ya. Jadi tong kira-kira amplopna di gedung banyak. Ini pernikahan yang ini si kakek ini mendapatkan musibah ini ya. Si kakek ini mendapatkan musibah, dia dipaksa nikah dengan wanita yang muda ya. Entah siapa yang musibah ini ya. Ini juga sama, si kakek dipaksa dengan menikah dengan gadis yang masih muda ya. Tapi terpaksa si kakek mau demi mengikuti keinginan orang tuanya. Kalau di WA kan begitu ya. Di WA suka begitu, ada itu ya. Ini laki-laki ini ini musibah benar nih laki-laki ini. Si nenek ini yang berbahagia ya. Jadi ternyata menurut pengalaman selama saya jadi penghulu dari 2006 sampai sekarang berarti 16 tahunan, itu bermacam-macam ya. Ada perawan dengan bujangan, ada duda dengan perawan, ada janda dengan bujangan, ada duda dengan janda. Ada yang muda dengan yang muda, ada yang tua dengan yang muda, ada yang muda dengan yang tua dan sebagainya gitu ya. Macam-macam lah. Ini juga, ini abadi sampai tua Pak ya. Jadi walaupun sudah tua tetap mereka romantis, dan itu harus dilanjutkan ya. Jadi ulah romantis teh hanya sebulan saja, harus langsung ya. Ini obralan Pak, kalau sekarang 600 dapat 2 Pak. Ini beli 1 gratis 1 nih ya. Ayo Mas Oka selagi masih diskon, asal jangan dengar si Umi. Mari kita bahas tentang rukun nikah yang di Asia Tenggara ini kebanyakan memakai 4 mazhab ya. Ada yang mazhab Hanafi, namanya beliau adalah Nu'man bin Sabit. Ini menjadi rujukan juga. Mazhab Hanafi ini kebanyakan diikuti oleh umat Islam di Afrika kebanyakan ya. Kemudian mazhab Maliki ya, juga di Afrika banyak. Kalau di Asia ini mazhab Syafi'i kebanyakan. Di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand dan sekitarnya itu menggunakan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki itu namanya Abu Abdillah Malik bin Anas, jadi disebutnya mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Yang keempatnya mazhab Hambali, namanya Ahmad bin Hambal. Mereka ini
berbeda zaman ya, berbeda zaman. Nah sekarang kita bahas. Menurut mazhab Hanafi, rukun nikah itu yang pertama adanya akad. Akad itu artinya antara wali dengan calon suami, ya, akad atau sigot. Nanti di akhir ada. Kemudian dua pihak yang berakad, yaitu wali dengan calon suami, ya, calon suami. Ini bagi yang sudah mah apa? Kemudian saksi dua orang, ada saksi dua orang. Hanya itu. Kemudian yang kedua mazhab Maliki. Pertama ada wali dari wanita, wali, ya. Jadi wali yang pertama itu ayah, ya. Kemudian kakek, ya. Nanti kita bahas dulu deh. Kemudian yang keduanya sidak atau mahar. Ini termasuk rukun, kalau mazhab Maliki termasuk rukun, ya, mahar. Kemudian ada mempelai laki-laki yang sedang tidak ihram, sedang tidak berihram, baik ihram umroh maupun ihram haji, ya. Jadi nggak boleh nikah. Kalau sedang ihram itu jangan menikah dan jangan menikahkan. Kemudian yang keempatnya, wanitanya juga sedang tidak ihram dan tidak sedang dalam iddah menunggu habis bercerai dengan mantan suaminya. Kemudian sigat atau ijab kabul. Nah, yang dipakai di kita termasuk di KUA Indonesia itu mazhab Syafi'i. Pertama ada mempelai laki-laki, yang kedua mempelai wanita, yang ketiganya ada wali, keempatnya dua orang saksi, kelimanya ada ijab kabul. Itu yang dipakai di kita. Sedangkan mazhab Hambali itu yang pertama tertentu suami istrinya, kemudian kemauan sendiri dan rela atau ikhtiar warido, tidak dipaksa. Yang ketiganya wali, keempatnya saksi. Nah, kita bahas masalah satu-satu ya. Masalah urutannya, walinya ya, urutan ijab kabulnya. Imam Syafi'i. Nah, menurut mazhab Syafi'i ini kan ya, satu mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu harus muslim, karena KUA di kita tidak melayani mempelai laki-laki yang non muslim. Mempelai laki-laki itu ada jelas, ya. Dibuktikan, kalau di KUA harus dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, kemudian surat keterangan dari kelurahan, kemudian surat pengantar dari KUA setempat, ditambah dengan foto. Itu mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai wanitanya juga harus muslimah, ya. Mempelai wanitanya harus muslimah, sama persyaratan seperti tadi, KTP, kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, kemudian ijazah kalau ada, ya. Kemudian foto. Wali ini urutannya yang pertama ayah kandung maksudnya, ayah kandung. Kalau ayah yang sudah meninggal, jatuhnya ke kakek, ke atas. Kakeknya sudah meninggal, mungkin buyutnya masih ada, kalau masih ada. Setelah itu, kalau habis ayah, kakek, dan buyut, jatuhnya ke kakak kandung. Baik kakak kandung atau adik kandung, jadi saudara, ya. Saudara laki-laki dari calon mempelai wanita, baik itu kakaknya ataupun adiknya. Kalau laki-laki itu banyak, maka boleh salah satunya yang mana saja yang menjadi wali, ya. Nah, dalam wali ini ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab itu yang pertama tadi ayah, kakek, buyut, kemudian kakak atau adik. Kemudian kalau tidak punya kakak atau adik laki-laki, jatuhnya ke saudara dari ayah, baik adiknya ayah ataupun kakaknya ayah, paman atau uwa. Kalaupun tidak ada, naik lagi ke atas, adiknya kakek atau kakaknya kakek, gitu. Nah, yang sekandung. Kalau tidak ada yang sekandung, maka pindah ke yang seayah, kakak seayah atau adik seayah, paman seayah atau adik paman seayah, begitu terus. Kalau sudah habis, maka langsung menjadi wali hakim. Wali hakim itu adalah kepala KUA tempat akad nikah. Misalnya, calon suami orang sini, calon pengantin wanitanya orang Ujung Berung, nikahnya di Pusdai.
maka kepala KUA-nya harus kepala KUA Kecamatan Cibenying Kaler. Kalau nikahnya di Pusdai. Jadi kepala KUA tempat akad nikah itu wali hakim. Jadi wali hakim itu wakil dari presiden. Presiden mewakilkan ke Menteri Agama. Menteri Agama yang dulu tapi ya. Menteri Agama. Ini kan yang dulu surat nikahnya ini. Dari Menteri Agama terus pindah lagi ke Kanwil, Kakanwil Kemenag. Kakanwil Kemenag ke Kementerian Agama Kota. Itu wali hakim begitu. Nah, Kementerian Agama Kota langsung ke kepala KUA. Matak dina Islam presiden teh kudu berjenis kelamin laki-laki. Gitu ta. Kudu ararapal. Sebab wali hakim. Ya. Jadi kudu wali hakim itu kudu laki. Jadi wali hakim itu adalah ketika yang pertama, ketika habis wali udah pada meninggal atau tidak punya laki-laki. Kakaknya tidak punya, ayahnya sudah meninggal, kakak tidak punya. Itu yang pertama. Tidak ada wali nasab habis. Itu wali hakim. Yang kedua, kalau wali hakim itu ketika si calon pengantin wanitanya ini dulu lahir di luar nikah. Jadi ayah ibunya sebelum menikah sudah hamil ibunya oleh calon pengantin wanitanya. Jadi ketika sudah besar ingin menikah, tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya, harus oleh wali hakim. Itu salah satu dampak yang panjang dari zina. Dari sampai ke perwalian, ya. Dan itu banyak kasusnya. Sejak tahun 90-an ke sini, kasus seperti itu banyak. Wali hakim karena anaknya di luar nikah. Selama saya di Cicendo saja sudah berapa kasus gitu. Ada yang langsung orang tuanya mengatakan terus terang, tapi ada juga yang tidak. Tapi kita periksa, Pak. Dari mana meriksanya? Kasih tahu nih. Ketika anak mempelai wanita ini daftar ke KUA, jika anak pertama kita tanya buku nikah orang tuanya. Kalau nikahnya 1 Januari tahun 2000, anak ini lahirnya dari KTP-nya April 2000, berarti cuman 3 bulan geus lahir. Artinya sudah hamil 6 bulan sebelum menikah. Itu kenyahuan. Kalau bapak ibunya tidak ngomong terus terang. Jadi kita tanya saja buku nikahnya. Tapi sebelum saya mau ngasih buku nikah, saya tanya dulu, bapak sama ibu dulu nikah tanggal berapa? Coba ingat-ingat. Oh, 1 Januari 2000. Pas lihat anaknya April 2000. Oh, baru saya ngomong ke ibunya. Kan ibu anu tahu persis mah anu hamilna. Ya. Bapak mah hare-hare we. Bapak mah hare-hare we. Begitu sudah ketahuan terus terang, baru kita selesaikan. Ini harus diakadkan oleh wali hakim. Apa nak tuh bapak? Abdi teh bapak apa? Mohon bapak biologis. Tapi dalam hukum Islam, secara syariat dia bukan anak. Secara syariat dia tidak punya ayah secara hukum. Begitu tak? Jadi harus oleh hakim. Kasus seperti ini banyak. Jadi dampak dari perzinahan itu, pertama harus oleh hakim ketika menikah. Yang kedua, si ini tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya. Kaitannya warisan juga. Gitu tak? Karena di nakatu keluarga memberikan masuk menurutnya anaknya. Tapi secara syariat dia tidak mendapatkan perwalian dan pembagian waris. Itu yang kedua ya. Pertama, wali hakim itu kalau habis wali nasab. Yang kedua, kalau anak wanita ini mempelai wanitanya di luar nikah. Yang ketiga, wali hakim itu kalau
walinya non muslim. Contohnya Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad. Bapaknya non muslim, maka harus diwalikannya oleh wali hakim. Di mana nikahnya? Ya disitulah wali hakim yang menguasai tempat akadnya. Itu yang ketiga ya. Jadi wali hakim itu pertama habis wali nasabnya, yang kedua mempelai wanitanya hamil di luar nikah, yang ketiga walinya non muslim, yang keempat walinya tidak diketahui keberadaannya. Banyak ini juga kasus, Pak. Begitu sudah bercerai, ibu dan bapaknya udah cerai, si bapak nanti itu tanggung jawab, pleng weh, teu mere kabar, teu mere biaya, duka di mana ayakna. Tapi bapak asli itu, bapak kandung, bapak sah menjadi wali, kekeh tidak ngasih tahu dan tidak bisa dicari. Itu juga harus wali hakim. Sanajan aya lanceukna, aya adina, aya akina gitunya, tapi ayahnya masih hidup, dengan catatan ayah masih hidup, tapi tidak diketahui tempatnya, maka harus wali hakim. Atuh depan aya lanceukna. Kalau bapaknya sudah jelas meninggal, jatuh ke kakaknya. Ari encan pasti meninggal mah aya nama pernah gitu di mana duka pernah, pokoknya nama pernah tapi yakin belum meninggal, harus wali hakim. Itu namanya mafkud. Mafkud tidak diketahui asalnya, tidak diketahui tempatnya. Dan yang kelima, kalau walinya sakit. Sebenarnya kalau sakit mah bisa mewakilkan sebenarnya. Jadi wali hakim itu dengan wakil wali beda ya. Nah, sekarang walinya sudah beres wali hakim. Nah, sekarang wakil wali. Ketika wali tidak dapat hadir dalam ijab kabul, boleh mewakilkan. Jadi wali di sini fungsinya adalah mengizinkan. Seperti tadi dalam hadis Kangjeng Nabi, ayyuma mar'atin nakahat bi ghairi izni walijiha fanikahuha batilun. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal. Jadi di sini prinsipnya wali itu adalah mengizinkan. Itu saja, mengizinkan. Kalaupun tidak bisa datang waktu ijab kabulnya, bisa mewakilkan. Dengan catatan mewakilkannya kepada laki-laki muslim dan balik berakal. Itu. Jadi mewakilkan kalau tidak bisa hadir wali itu boleh. Jangankan wali, mempelai laki-laki pun ketika ijab kabul tidak bisa hadir, boleh mewakilkan. Hanya kalimatnya nanti beda. Ya, nanti dalam ijab kabul ya. Ijab kabul itu kan ketika wali mengatakan, Ananda Ahmad, saya nikahkan Fatimah binti Hadi kepadamu dengan mas kawin 10 gram emas tunai. Maka kalau langsung yang menerimanya mempelai laki-laki, saya terima nikahnya Fatimah binti Hadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalau ini tidak bisa hadir mempelai laki-lakinya, diwakili oleh temannya, boleh, asal memakai kalimat saya terima nikahnya Fatimah binti Hadi untuk Ahmad bin Husain dengan mas kawin 10 gram tunai. Jadi untuk bilangnya ulah langsung saya terima nikahnya tunai, jadi si eta nu nikahna berarti. Jadi kalau menjadi rek ngawakilkeun kudu dibejaan anu eta. Nah, kudu dibejaan anu jadi wakilna, awas ya gitu. Untuk Ahmad bin Husain gitu. Dan ini kasusnya terjadi pernah. Saya juga pernah jadi wakil, pernah. Tapi saya mah jujur. Langsung disebutkan untuk untuk saya gitu ya. Nya di depan saya mah cukup video ya. Kalau agim kan adil ya. Kalau ade mah takwa, takut istri tua. Kalau agim mah adil, saya mah takwa. Takut istri tua. Jadi PSSI ya, Persatuan Suami dan Istri ya.
di jalan mau garang, pedagang di Tajongan, datang ke rumah harapan istri ngeluk, siannya. Nah, jadi kalau mempelai laki-laki tidak bisa hadir, bisa mewakilkan. Boleh dua-duanya wakil, boleh. Jadi kalau wakil wali dengan wakil pemerintahan laki-laki boleh bersalaman ya. Saya sebagai wakil mutlak dari Bapak Hadi menikahkan Fatimah binti Hadi kepada kepada Ahmad bin Husain dengan mas gitu sebutkan. Bukan kepadamu, tapi kepada Husain. Lalu temannya Ahmad ini ngomong harus seperti tadi. Saya terima nikahnya Fatimah binti Hadi untuk Ahmad bin Husain dengan mas kawin tersebut. Gitu ya. Jadi ulah iya nu ngawakilkan anak kudu jujur. Nah, sekarang mempelai wanita. Mempelai wanita maksudnya ada. Tidak harus ada di situ, tidak harus ada di tempat akad. Ada pokoknya mah. Disembunyikan kayak di mana ya. Memang harusnya mah jangan dulu disandingkan kudu nama. Apa encana kawin, encan sah. Dari budaya di orang langsung direndengkan di tiungan dua. Harusnya nggak boleh dulu, belum sah. Nah, saya melihat kejadian seperti itu dalam pernikahan orang-orang yang berasal dari Arab. Mereka sangat terpisah banget gitu ya. Hari budaya di urang mah sangat berbaur. Ya. Di masjid teh, bapak-bapak, ibu-ibu berbaur. Bahkan banyak wanita-wanita yang tidak berkerudung banyak di masjid ketika menghadiri akad banyak. Tapi di Arab malah ya, orang-orang keturunan Arab yang hadir di tempat akad nikah itu laki-laki doang, laki-laki saja. Wanitanya di tempat lain. Mempelai wanitanya dengan wanita lagi, dengan ibu-ibu. Ketika mengucapkan selamat, laki-laki ya dengan ke pengantin laki-laki, ucapan selamatnya. Ah, ibu-ibu ke pengantin wanita. Beda jeung di urang berbaur di orang laki-laki dan wanita kan langsung disandingkan, terus yang hadir kan datang, terus ngantri, dan yang ngantri itu laki-laki dan perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu ngantri, salaman terus ke parasmanan, ngantri lagi di parasmanan, berbaur lagi. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip Islam. Kudu dipisah. Minimal ketika parasmanannya ada dua tempat. Ini untuk kaum wanita, ini untuk kaum pria. Jadi ketika ngantri itu pajajal-jajal jeung lain muhrim. Gitu tah nya. Jadi mudah-mudahan lah kudu sing arah-apal atau ari jamaah masjid banyak ulah berbaur. Mempelai wanita itu ada. Jadi di tempat yang sembunyi. Kita juga ketika saya menikahkan juga ketika tugas banyak juga yang begini dipisahkan dulu, tapi ketika sudah beres dipanggil ke sini tetap karena ingin dipoto gitu ya. Jadi masalah wali sudah jelas ya. Kemudian dua orang saksi, laki-laki muslim, harus muslim dan adil. Adil di sini bukan nyandung dua wanita jadi adil, bukan. Bagi saksi, adil di sini maksudnya adalah ahli ibadah. Jadi kalau mau hajat, mau nyari saksinya, cari tukang anu getol ibadah. Jadi di mana yang anak? Di Masjid Al-Muhajirin. Neangan ke saksi mah, mere 100.000 aja cukup. Tera mah. Minimal 500 saksi mah ya. Saksi itu bahaya itu tuh. Saksi itu bertanggung jawab tentang keadaan mempelai laki-laki, tentang keadaan mempelai perempuan. Saksi itu KTP-nya harus ditulis nomor KTP-nya. Jadi saksi itu dua orang laki-laki muslim yang adil, ahli ibadah. Dan saya kalau beres ijab kabul, saya suka mewanti-wanti kepada saksi. Bapak saksi berdua harus bertanggung jawab tentang mempelai laki-laki dan mempelai ini. Sudah sah? Sah. Tapi saya mohon kepada para saksi, nanti malam nggak usah disaksikan.
Saya suka pesan begitu sama saksi. Bisi hayo we terus mau kena jadi saksi, cicing we terus. Ulah gitunya. Kudu diwanti-wanti ya. Para abdi jadi saksi terus saya cicing ulah. Nah. Kemudian sigot. Tuh kan sisa. Sambil sisa. Ada ngelak. Azan dulu. Azan dulu sebentar deh. Biar memberitahu waktu sholat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر بعد يوم تواصلت Saya lanjutkan sedikit lagi sambil menunggu jeda waktu ya. Nah. Jadi menurut mazhab Syafi'i 5 rukunnya itu mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, 2 orang saksi dan sigot atau ijab kabul. Sedangkan menurut imam yang tadi, Imam Hanafi itu tidak ada wali itu, ya. Nah, menurut Imam Maliki, lihat Imam Hanafi, sigot 2 pihak saksi. Menurut mazhab Hanafi tidak perlu ada wali. Lihat, sigot atau akad, kemudian 2 pihak yang berakad dan saksi. Ini pendapat ini akhirnya banyak yang melakukan nikah tersembunyi ya, nikah siri tanpa wali ya. Ini disalahgunakan. Makanya di kita di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i yang harus mendatangkan wali. Kalau Hanafi tidak usah wali. Jadi yang berakad itu suami dengan istri, calon suami dengan calon istri.
gitu ya. Saya menikahi kamu, kemudian saya terima dinikahi gitu ya. Asal ada dua orang saksi ya. Nah, ini tidak dilaksanakan di kita karena berpotensi untuk diselewengkan oleh orang-orang ya. Jadi sadaikna gitu nantinya. Makanya di kita menggunakan Imam Syafi'i ya. Orang Maliki ada wali, kemudian sidak atau mahar. Jadi kalau mazhab Maliki mahar itu masuk rukun. Nah, sedangkan di dalam mazhab Syafi'i tidak ada mas kawin dalam rukun ya. Sebab mas kawin itu masuknya wajib, bukan rukun nikah dalam Syafi'i mah. Wajib nikah bukan rukun nikah. Nah, sekarang ketentuan dari mas kawin itu, kalau contoh dari Kangjeng Nabi, mas kawin itu ketika Kangjeng Nabi menikahi wanita, kebanyakan beliau dengan uang dan dengan unta. Kalau beliau mas kawinnya uang atau unta, dan nilainya cukup besar ya, ada yang 400 dirham, ada yang puluhan ekor unta gitu. Bayangkan satu ekor unta itu kalau di kita dinilainya sekitar 40 jutaan mungkin ya, satu ekor unta. Lebih dari sapi harganya. Di kita sapi sekitar 25 sampai 30 jutaan. Kalau unta lebih besar ya. Nah, jadi mas kawin itu kriterianya memiliki nilai jual. Nah, sekarang banyak yang menggunakan mas kawinnya alat sholat. Entah siapa yang memberi contohnya itu teh, nggak tahu itu. Kangjeng Nabi tidak mencontohkan alat sholat itu. Kangjeng Nabi mah uang 400 dirham atau unta. Coba lihat di sinetron, mas kawinnya seperangkat alat sholat. Bari jeung teu kumplit itu teh. Mau kena sajadah Al-Quran dari masjid nanti deh. Ohnya. Jadi kadang orang seperti kelihatan Islami, inginnya alat sholat. Padahal mas kawin itu penghargaan laki-laki kepada perempuan, harus memiliki nilai jual. Ketika satu saat dibutuhkan, pakai itu mas kawin. Makanya sing gede ya mas kawinnya. Menurut pengalaman saya itu alat sholat paling banyak. Alat sholat. Bayangkan kalau alat sholat sudah dipakai, bisa dijual lagi? Enggak. Kan tak bisa lah membutuh duit teh. Cing itu tatangga ya punten lah butuh duit terkena jual alat sholat. Mal mungkin. Emas, uang, hewan ternak, kendaraan boleh. Itu nilai yang untuk memuliakan kaum wanita. Memang wanita yang baik itu wanita yang tidak meminta mas kawin besar, tapi laki-laki yang terhormat juga laki-laki yang berikan mas kawin besar. Jadi uang, sapi, domba, motor, mobil, rumah. Saya pernah mengalami ada yang mas kawin rumah, ada pernah. Ketika di Buah Batu ada 1 unit rumah. Ada juga dengan emas, kalau emas kebanyakan emas ya. Dan alat sholat paling banyak. Makanya kalau ketika mas kawinnya apa mas? Alat sholat. Tolong tambahin ya, uang berapa aja? 100.000. Bayangkan menilai wanita hanya dengan 100.000. Kemarin 2 minggu yang lalu 10.000. Bakatin kutu boga meresugannya 10.000 mas kawin. Itu untuk menilai wanita itu kita harus menghargai. Ya, kurma mas kawina leutik terus kata minta dijual, yang dijual deh sana. Begini wehnya, mas kawin itu besar. Kalau kami lebih mencontohkan ya harus gede. 400 dirham, 10 ekor unta, 400 jutaan. 10 ekor unta itu 400 jutaan lamun kira-kira sadang. 400 juta itu kalau mobil mah Pajero mungkin ya 400-500 jutaan. Coba saya terima nikahnya Fatimah binti Hadi dengan mas kawin 1 unit kendaraan
Fortuner tunai. Hebat itu laki-laki. Itu namanya laki-laki yang menghargai kaum wanita. Mas kawin, namanya juga mas kawin, harus bernilai emas. Kan? Bukan alat sholat. Alat sholat boleh ditambahkan lah. Yang namanya alat sholat itu walaupun bukan mas kawin, memang kewajiban laki-laki memberinya. Memberi pakaian, alat sholat termasuk. Oke, itu mas kawin ya. Jadi tolong nih bapak-bapak yang mau menikahkan putrinya atau putranya harus memahami tata cara pernikahan syariat Islam. Ya, ini sebenarnya masih banyak tapi udahlah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu, biar nanti suatu saat nanti biar. Ini sebat kalimat wali nih, contoh ya. Ananda Ahmad, saya nikahkan Fatimah binti Hadi kepadamu dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Langsung dijawab oleh calon pengantin prianya, saya terima nikahnya Fatimah binti Hadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalau tunai boleh dihutang? Boleh. Itu era mah. Kan era nyebut dihutang gitu ya. Kurisan kubulnya. Boleh dihutang. Maka ada tunai juga, ada yang hutang. Nah, kemarin ada yang nanya lagi ke saya, bagaimana kalau mas kawinnya bacaan Al-Quran? Boleh. Itu boga nanaon deui mah. Boleh. Terus bagaimana kapan dibacakannya? Setelah ijab kabul. Oke, itu pernah. Mas kawinnya bacaan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Beres ijab kabul langsung si calon suaminya itu begitu sudah jadi suami langsung bacakan. Mas kawinnya bayar tunai langsung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Lunas. Sawa itu menang naon eta sakitu. Karunya. Coba eta. Boleh pakai ayat Al-Qur'an tapi tambahlah yang lain, uang, emas, motor, mobil, unta, sapi, ulah eta wungkul. Dan lagi pula yang namanya ayat Al-Quran itu sebaiknya bukannya dibacakan waktu itu tapi diajarkan. Kalau calon istri kita belum fasih baca Al-Qurannya, diajari oleh suami. Sebab ketika dulu pada zaman Nabi Syu'aib alaihissalam, ketika Nabi Musa, itu karena Nabi Musa itu menantunya. Nabi Musa itu menantu Nabi Syu'aib. Ketika menikahkan Nabi Musa kepada putrinya Nabi Syu'aib, mas kawinnya itu bekerja 8 tahun. Jadi kalimatnya, ini uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniyah hijaz. Fa'in atnamta asyram famin indik. Jadi kata Nabi Syu'aib di Al-Quran, saya menikahkan salah satu putri saya kepadamu dengan mas kawinnya engkau bekerja 8 tahun berkebun, ngurus ternak di tempatnya Nabi Syu'aib. Fa'in atmamta asyram famin indik. Tapi jika engkau menyempurnakan 10 tahun, maka itu pahalanya dan ganjarannya kamu dapatkan, dan kamu akan dapatkan upah. Begitu. Jadi boleh dengan bekerja, boleh. Itu boga mah dengan bekerja boleh. Tidak diupah, maksudnya berbakti kepada mertua tapi tidak diupah, itu boleh mas kawin. Tapi diusahakan bapak-bapak kalau punya anak laki-laki, siapkan mas kawinnya, emas, uang, hewan atau kendaraan. Itu untuk apa? Mengangkat derajat keluarga itu. Ulah alat sholat unggul. Itu ya. Udahlah, ini kita harus sholat isya. Meuli tomat, meuli peuting. Tamat Mohon maaf ini waktunya sangat sempit. Harusnya 2 jam ya. Jadi katakan minimal 1 jam ya. Dan bapak-bapak yang sudah nggak sabar ingin sholat isya, udah kita sholat isya aja ya. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.